sama dianya. Nih Bu Aiman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadznya belum sudah. Assalamualaikum Ustadz. Ketemu lagi kita. Kalau di itu kan Ustadz nggak kedengaran suara kami ibu-ibu. Lama betul kita sudah tidak mendengar suara Abu Aiman yang langsung gini. Abu Aiman masih belum kedengaran suaranya, masih di unmute Abu Aiman. Ya. Sudah? Ya sudah. Kedengar dengan senyumnya Abu Aiman aja yang kita bisa lihat. Suaranya belum kedengar. Tidak apa-apa. Ibu-ibu di ini halaman hadisnya mana lah? Sudah ketemu hadisnya? Nomor berapa Ustaz? Bab berapa? Hadis. Kelamaan libur gitu. Ya Allah. Ini hadis nomor, cari hadis, bisa melihat angka Arab, ibu-ibu. Insyaallah. 6.332. Kalau angka doang bisa kita Ustaz, nanti tuang rial enggak tahu kita balikannya. 6.322. Oh, 22. 6.322. Sudah? Bab yang ke-15 ya Ustaz ya? Ya, 15 betul. Butika punya ya Ikren, betul dirimu sudah menyelisihin kita, dia sudah punya, dia sendirian. Alhamdulillah. Yang lain kenapa enggak punya? Itu pertanyaannya. Kita terjemahannya, kalau Tika mungkin aslinya Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya. Sudah Ustaz, itu sudah Ustaz. Ibu-ibu sudah ketemu ininya, ibu-ibu muda-muda. Kita tanya ibu muda dulu. Sudah ketemu hadisnya? Jangan ngobrol ya, dilihat bukunya. Baik. Kita mulai kajian kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Kita dipertemukan oleh Allah di acara yang mulia, yaitu di Majlisul Iman, majlis yang disebutkan oleh Nabi sebagai majlis taman dari taman-taman surga, majlis yang disebutkan oleh Rasulullah, siapapun yang ikut duduk nimrung di majlis tersebut la yashqa jalisuhum, maka mereka tidak akan rugi dan tidak akan celaka. Artinya selama orang itu mau mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keberuntungan. Karena panca indera yang pertama kali menjadikan sumber ilmu itu adalah pendengaran.
dan itu anggota tubuh yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu dibukanya pendengaran seseorang. Proses janin ketika diciptakan oleh Allah, kata para ulama rahimahullah ta'ala, yang pertama kali Allah lobangi itu adalah lubang telinga yang merupakan alat dengar semua manusia. Maka di antara doa sujud sahwi yang diajarkan oleh Nabi SAW, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Wajahku bersujud kepada Zat yang telah menciptakannya dan kepada Zat yang telah melobangi pendengarannya dan melobangi penglihatannya. Maka dari situ para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa panca indera manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah dilobangi itu adalah pendengaran. Dan subhanallah, ketika seorang bayi lahir ke dunia, pertama kali yang berfungsi adalah pendengarannya, dan itu kita sama-sama tahu. Ternyata itu juga panca indera yang pertama kali dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu. Dan hakikat ilmu yang Allah turunkan ini, itu juga lewat pendengaran. Seperti itu, Al-Quran ini sampai kepada kita, mulai dari Jibril alaihissalam, kemudian kepada Nabi disampaikan, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, itu semuanya adalah lewat pendengaran. Kemudian mereka hafal, disampaikan ke generasi setelahnya, kemudian terjadilah apa yang disebut dengan asrut tadwin, masa penulisan wahyu. Itu marak-maraknya di awal abad ketiga. Kemudian sampailah ilmu ini pada kita kebanyakan lewat tulisan. Jadi kembali kepada alat dengar yang Allah ciptakan, yang Allah bekali untuk kita semua, itu adalah wasilah yang terbesar seseorang mendapatkan ilmu. Maka banyak orang yang buta tidak bisa melihat jadi ulama. Sehingga disifati majlis ilmu itu oleh Nabi SAW, majlisun la yashqa jalisuhum, majlis yang siapapun yang duduk di majlis tersebut tidak akan rugi selama dia mau mendengar dan menggunakan alat dengarnya untuk mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita libur panjang, semoga membawa semangat yang baru dan semangat yang lebih, karena bagaimanapun sifat manusia itu dibekali oleh Allah dengan sifat bosan. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau punya kajian rutin di Kufah saat itu, murid-muridnya menginginkan beliau untuk menyampaikan ilmu setiap hari. Namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafata as-sa'am." Kata Ibnu Mas'ud, dulu di zaman Rasulullah saat beliau masih hidup, mengajarkan ilmu ini kepada kami, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, itu tidak setiap hari. Artinya ada waktu istirahat di selang-seling. Tujuannya atau alasannya makhafatas sa'amah, dikhawatirkan kami bosan. Nah, dari sini diambil oleh para ulama rahimahullah bahwa jika para sahabat radhiyallahu anhum yang disebut oleh Allah sebagai generasi yang terbaik, dan yang menyampaikan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik secara mutlak, itu masih dikhawatirkan kebosanan, maka lebih-lebih kalau yang menyampaikan bukan Nabi,
dan yang mendengar bukan para sahabat radhiyallahu anhum, maka tentu itu juga harus jauh lebih dijaga, ya, melebihi daripada kekhawatiran Nabi terhadap para sahabat. Nah, semoga setelah kita libur panjang, kita rindu dan kita membawa semangat baru, karena bagaimanapun orang yang pernah mengenal majelis ilmu, kemudian dia meninggalkan majelis tersebut, apalagi kalau sampai tidak pernah lagi bermajelis ilmu, itu dia akan rindu. Bagaimana yang dikatakan di salah satu khilafah, ya, Khalifah Al-Mansur, ketika beliau jadi khalifah, sebelum jadi khalifah, ini Khalifah Al-Mansur ini di usia mudanya beliau itu orang yang rajin ke majelis ilmu dan termasuk ahli hadis. Begitu beliau menjabat sebagai khalifah, maka tentu keleluasaannya tidak lagi seleluasa saat dia tidak punya amanah, sehingga beliau tidak ada kesempatan untuk datang lagi ke majelis hadis. Maka pada suatu hari ditanyalah dia oleh menteri-menterinya, "Wahai Amirul Mukminin, adakah kelezatan dunia yang Anda inginkan belum Anda dapatkan?" Kata beliau, "Cuman satu yang sampai saat ini saya rindukan, belum saya dapatkan." Kata menteri-menterinya, "Apa itu?" Kata beliau, "Saya rindu majlis seperti saya di usia muda dulu. Saya sering mendengar hadis Nabi SAW. Yang sekarang setelah saya duduk di istana, saya tidak lagi ketemu dengan ahli hadis, saya ketemu dengan orang-orang seperti kalian yang membuat hati saya gersam." Nah, ini pernyataan kisah yang merupakan penuh pelajaran bagaimana orang yang dulunya senang bermajelis ilmu, kemudian setelah itu terputus, maka akan memunculkan rasa rindu yang tidak bisa dihilangkan kecuali dia datang ke majelis tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk kedepannya terus menuntut ilmu, karena semakin tua manusia itu semakin butuh dia dengan ilmu agama. Kenapa? Karena waktu dia hidup sebentar lagi, sementara masalah yang dia hadapi sangat banyak, dan tentunya butuh ilmu pengetahuan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia tidak salah menyikapi hidup atau masalah yang dia hadapi. Saya tidak panjang lebar muqaddimah, itu hanya sekedar pembuka. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari di Kitabud Da'wat. Seingat saya, kalau tidak salah, terakhir sebelum Ramadan kemarin, insyaallah lama kita libur. Kita berakhir di hadis 6321, yaitu doa di tengah malam. Sekarang kita akan masuk ke babud du'ai indal khala. Saya bacakan hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babud du'ai indal khala. Wa bihi haddatsana Muhammad ibn Ar'arah, haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Kata Imam Bukhari, bab doa ketika al-khala. Al-khala itu dari kalimat al-khalwah, yaitu
sepi. Ya, sepi. Itu khalwah artinya sepi, sendirian. Disebut orang yang buang air dengan al-khala karena dia lagi menyepi sendirian. Tidak boleh berdua karena lagi buang air. Diajarkan di dalam agama kita, ketika seseorang hendak membuang air atau buang air, baik besar atau kecil, maka diajarkan oleh Rasulullah kita doa. Ini doa yang diajarkan, diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi kita kebiasaannya apabila beliau buang air. Ini kelihatannya remeh, ya. Namun pengaruhnya luar biasa, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana kepiawaian Al-Imam Al-Bukhari, kecerdasan beliau di dalam membuat judul-judul. Beliau di bab sebelumnya menyebutkan babud du'a inda nisfil lail, babud du'ai nisfal lail, bab berdoa di tengah malam. Artinya beliau di sini mengurutkan ketika seseorang bangun tengah malam ada kesempatan untuk berdoa, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak harus disyaratkan untuk sholat dulu. Kita begitu bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau melihat orang itu habis bangun tengah malam, apa yang dia lakukan? Pertama kali yang ada di benak dia adalah ke WC atau buang air. Maka beliau membuat judul babud du'a indal khala. Jadi beliau di sini memberikan judul-judul yang dimana judul itu berkaitan dengan amalan seorang hamba yang harus dia lakukan, atau sunnah-sunnah Nabi SAW yang dia harus amalkan itu dalam satu malam. Dalam satu malam dia urut, ya. Makanya di awal ada doa sebelum tidur. Kemudian nanti ketika terbangun, itu di kitab tahajud ada, ya, doa ketika orang terbangun di malam hari. Babu man ta'arra fil lail. Itu ada doanya. Seorang mengucapkan langsung. Kalau tidak salah saya pernah share di voice-nya di grup, ya. Nanti sehingga dilihat kembali, didengar. Itu doa ketika orang terbangun di malam hari. Kemudian setelah itu jika dia mau pergi ke kamar mandi, maka diajarkan lagi doa. Ada doa yang diajarkan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu berlindung, bika kepadamu. Berlindung dari apa? Minal khubuthi wal khaba'ith. Kebanyakan para ulama rahimullah, kebanyakan ulama menafsirkan khubuth itu adalah jin laki-laki. Wal khaba'ith itu adalah jin perempuan. Jadi Rasulullah berlindung dari gangguan jin laki-laki dan gangguan jin perempuan. Doa ini kapan dibaca oleh Nabi? Ketika beliau mau masuk WC. Kalau dulu tidak ada WC di zaman Nabi SAW, yang ada subhanallah di zaman sahabat, itu mereka tidak ada WC seperti kita di rumah. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, kehidupan kami ini adalah seperti kehidupan orang Arab awal-awal, di mana mereka jijik apabila ada WC di rumah. Kunuf, kanaf itu dalam bahasa ini WC, ya, atau tempat buang air. Karena dulu tempat buang air sama mandi itu beda. Kamar mandi sama tempat buang air di zaman sahabat dan di zaman tabi'in dan di generasi setelahnya itu beda.
Makanya hukumnya juga beda. Tapi kita hidup di satu zaman di mana antara WC sama kamar mandi menyatu. Nanti juga tentu akan melahirkan hukum. Bagaimana kita harus bersikap? Tentunya tidak sama seperti yang ada di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat itu ketika buang air, ya, itu mereka ke padang pasir. Padang pasir. Kalau laki-laki, itu mereka mau siang mau malam bebas mereka. Tapi yang kasihan itu kalau perempuan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kami kalau mau buang air tunggu malam dulu. Kenapa? Karena ke padang pasir nanti kelihatan. Maka kebanyakan mereka itu buang air di malam hari. Ya mungkin kalau orang sudah kebelet ya itu diluarin. Tapi keumumannya mereka menunggu malam. Kalau bisa ditahan malam. Saking mereka ini menjaga iffah mereka, kesucian mereka, tunggu waktu malam. Sebagaimana kisah Saudah radhiyallahu anha ketika mau buang air di malam hari. Maka dari sini para ulama menjelaskan ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Kebiasaan Rasulullah apabila sudah masuk khala, tempat buang air. Kata para ulama, kapankah kita baca doa buang air ketika kalau kita buang airnya di tanah lapang? Ya, di luar, bukan di dalam WC. Itu kata ulama ketika kita sudah sampai ke tempat itu dan sebelum duduk kita baca. Ya, kalau itu di tanah lapang. Kalau di tanah lapang. Tapi kalau kita saat ini karena sudah berbeda di zaman sahabat, maka ulama berfatwa jangan dibaca doa ini ketika kita sudah berada di dalam WC. Pas mau duduk jangan, tapi sebelum masuk ke pintu WC kita baca. Kenapa? Karena beda kondisi dengan zaman sahabat radhiyallahu anhu. Ini Nabi SAW dikisahkan kana kebiasaannya. Kalimat kana itu artinya menandakan kebiasaan. Padahal kita tahu Nabi SAW adalah manusia yang kuat zikirnya, ingatnya kepada Allah. Baik ingat dengan hati atau ingat dengan zikir dengan lisannya. Ketika beliau mau masuk WC, maka beliau baca doa ini. InsyaAllah ini saya kira antum sudah pada hafal. Di dalam WC, kita saat buang air, tentunya dilarang kita berzikir. Yaitu berzikir dengan lisan. Nah, saat kita berada di suatu tempat, dilarang kita berzikir. Kemudian lisan kita tidak berzikir. Itu kondisi yang sangat dikhawatirkan bagi diri seorang muslim. Kenapa? Karena kita sadar musuh kita ini ada dua. Yaitu jin dari kalangan manusia, atau orang kafir, dan jin dari kalangan makhluk halus. Itu jin. Ya, setan dari kalangan manusia yaitu orang kafir, dan setan dari kalangan jin yaitu makhluk halus. Kalau orang kafir kelihatan. Tapi kalau orang jin itu tidak kelihatan. Allah menyebutkan min haitsu yarawnakum wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Atau kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana jin itu melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama salaf, memberikan komentar bahwa seorang muslim ketika dia lemah berzikir, ya, lemah doa-doanya, itu ibarat dia menghadapi musuh, kemudian dia lepaskan semua senjata yang ada di tubuh. Maka secara otomatis dia akan mati konyol. Karena dia tidak punya senjata. Nah, kita diajarkan menghadapi musuh dari kalangan jin yang tidak kelihatan. Senjata kita paling kuat itu adalah zikir dan doa. Zikir dan doa. Maka jangan sampai seorang ketika masuk WC, tempat di mana jin itu banyak, dia tidak berdoa.
Tapi pertanyaannya, kalau kita berdoa kemudian pas lagi buang air itu kan kita tidak zikir saat itu. Bah kita tidak diganggu oleh setan atau jin dalam WC. Karena kondisi kita lagi tidak berzikir lisan kita. Maka ulama rahimahullah ta'ala menjawab, seorang muslim itu dijaga oleh Allah dengan kekuatan amalannya, dengan kekuatan zikirnya. Makanya di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, badiru bil amal fitan qitail lailil mudlim. Segeralah kalian beramal kalau mumpung masih ada kesempatan. Karena nanti ketika sudah terjadi fitnah di mana kalian tidak maksimal lagi beramal karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kalian punya kekuatan amalan yang telah lalu. Begitu juga seorang muslim saat dia baca doa, sebelum masuk WC dijaga dia oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan dari doa yang dia baca sebelumnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ini remeh tapi banyak orang yang meninggalkan. Tentunya sekali lagi ini dibaca sebelum masuk WC. Kita bisa membayangkan kita berada di satu kondisi di mana musuh kita dari kalangan jin itu mudah mengganggu kita. Kalau bukan karena senjata zikir kita diperkuat. Allah menyebutkan ciri orang yang munafik itu di dalam Al-Quran adalah la yadhkuruna Allah illa qalilan. Mereka itu ciri orang munafik sedikit berzikir, sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga mudah dikuasai oleh syaitan. Tapi mungkin itu bab yang ke-15 ya, bab doa indal khala, dan doanya gampang, tinggal prakteknya saja. Tinggal prakteknya, karena kita ini menuntut ilmu, ada dua tugas kita. Satu, kashfus subhat. Kashfus subhat itu meluruskan pemahaman. Yang kedua, kashfus syahwat, yaitu mencegah syahwat, yaitu amalan. Karena seorang tidak bisa beramal dengan amalan yang lurus karena pemahamannya rusak. Yang kedua, ada orang yang pemahamannya lurus tapi syahwatnya mengalahkan, sehingga ilmu yang dia dapatkan sekalipun benar tidak bisa diamalkan. Maka kedua-duanya kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa orang-orang salaf dulu, mereka sering berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran, khususnya pemahaman yang lurus. Setelah kami mendapatkan, berikan kami hidayah yang kedua, yaitu kami bisa mengamalkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Jadi syahwat, subhat sama syahwat. Ini subhat sudah tersingkap, kita tahu bagaimana hadis Rasulullah ketika dia masuk WC, apa yang dia baca, tinggal syahwatnya yang harus kita singkirkan saat kita mau masuk WC. Bisa tidak kita mengamalkan? Kalau kita belum bisa, berarti syahwat kita masih mengalahkan kebenaran yang kita ketahui. Di orang yang berbuat dosa itu tidak selamanya orang bodoh. Orang paham, tahu. Tapi sekali lagi, taufik dan hidayah dari Allah belum menyentuh dia di dalam bab pengamalan. Baik. Kemudian kita masuk ke bab 16. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ma yaqulu idza asbaha. Bab ma yaqulu idza asbaha. Doa di pagi hari. Doa di pagi hari. Beliau di sini membawakan 3 riwayat. Tapi yang pertama itu sudah kita bahas, Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Kemudian di sini beliau yang kedua, riwayat kedua, dan riwayat ketiga itu sama. Hadis Kharashah, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. An Hudzaifah dan Abu Dzar. Hadisnya sama, yaitu doa
bangun tidur. Doa bangun tidur. Kita lihat judul yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, karena beliau ini seorang ulama yang luar biasa. Tentunya ketika dia membuat judul, ini lebih fokus kepada pengamalan. Ya, di judul itu yang dibuat oleh Imam Bukhari lebih fokus kepada pengamalan. Bagaimana kita memahami hadis ini dan bagaimana kita mengamalkan. Kata beliau, babu ma yaqulu idza asbah. Doa yang dibaca oleh seorang hamba ketika di pagi hari. Pertanyaannya, kapankah seseorang dibolehkan mulai membaca doa pagi hari? Kalau selama ini yang kita amalkan atau yang kita ketahui di kebanyakan teman-teman kita itu adalah habis sholat subuh. Ya, habis sholat subuh sudah mulai. Ternyata itu bukan awal waktu. Kita dibolehkan membaca doa zikir pagi itu ketika sudah mulai masuk waktu subuh. Sekalipun kita belum sholat qabliyah subuh. Intinya sudah masuk waktu subuh, kita baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu waktunya. Di semenjak masuk waktu sholat subuh sampai kata ulama menjelang waktu duha. Tapi paling afdolnya jangan sampai sudah terbit matahari. Paling afdol. Itu semenjak masuk waktu sholat subuh, kita baca mungkin satu doa. Ya, habis sholat kita baca lagi. Ya, intinya kita tahu dulu ini. Kapan dianjurkan seseorang membaca zikir pagi? Pagi itu dalam bahasa Arab asbah. Idza asbah, kalau sudah masuk waktu pagi. Waktu pagi maksudnya waktu subuh. Waktu subuh diukur dengan masuknya waktu sholat subuh. Kemudian menjelang muncul matahari. Itu waktu yang paling afdol. Jadi kalau sudah muncul matahari, kata ulama, boleh-boleh saja kita masih membaca zikir pagi. Cuman lebih afdol, lebih banyak pahalanya semenjak masuk waktu sholat subuh sampai menjelang munculnya matahari. Jadi begitu kita bangun dan kita yakin sudah masuk waktu sholat subuh, saat itu kita mulai membaca zikir pagi. Makanya di sini Imam Bukhari beliau membawakan yang kedua. Yang pertama Sayyidul Istighfar, ya, kita sudah hafal kemarin alhamdulillah. Nah, yang kedua ini doa bangun tidur. Doa bangun tidur. Kenapa Imam Bukhari memasukkan doa bangun tidur itu? Kayaknya Imam Bukhari, Allahu a'lam ya, Imam Bukhari punya pandangan tersendiri, Allahu a'lam, bahwa kalau seorang bangun tidur, ya, seorang bangun tidur sebelum masuk subuh, waktu subuh, doanya kayaknya beda menurut beliau. Yaitu doa yang saya share kemarin, Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, ya, dan seterusnya hadis di kitab tahajud. Ini kalau bisa dihafal, kitab tahajud. Babun idza intabaha minal lail. Di sini di kitab tahajud dikeluarkan doanya oleh Imam Bukhari di hadis 1154. Bab fadli man ta'arra minal lail. Bab keutamaan orang yang bangun malam kemudian dia sholat. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'arra minal lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la haula wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini doa ketika seorang bangun malam. Ya, doa ketika seorang bangun malam. Kayaknya Allahu a'lam, ya, Imam Bukhari mungkin itu melihat lebih afdal dibaca kalau kita bangun sebelum subuh. Tapi kalau kita bangun sudah masuk waktu sholat subuh, ya, tentunya ini kan kemungkinan besar kaum ibu-ibu yang tidak sholat berjamaah di masjid, itu tentunya kemungkinan besar banyak bangun ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Kalau seorang bangun dari tidurnya sudah masuk waktu subuh, sholat subuh, maka yang dibaca ini, jangan yang dibaca itu.
Jangan dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar. Jangan itu yang dibaca. Kenapa? Karena kita sudah masuk waktu sholat subuh terus bangun. Maka yang dibaca kata Imam Bukhari rahimahullah, beliau yang dibaca adalah doa ini. Saya bacakan hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ya di bab yang 16 tadi, di hadis yang kedua. Karena yang pertama Sayyidul Istighfar sudah kita bahas, tidak perlu kita ulang. Di hadis yang kedua, haddatsana Abu Nu'aimin, haddatsana Sufyan an Abdul Malik ibn Umair, an Rib'i ibn Hirash, an Hudzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Hudzaifah apabila beliau mau tidur, maka beliau membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Wa idza istayqadha min manamihi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan kami. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga alhamdulillah hadisnya, doanya sudah kita hafal. Cuman saya ingin menyampaikan apa yang dilihat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa apabila kita bangun sebelum, ini pandangan yang saya lihat dari judul yang dibuat oleh Imam Bukhari ya. Walaupun nanti ada ulama, kita mendengar ada ulama yang berbeda, itu sesuatu yang lumrah ya dalam bab keilmuan. Jadi yang dilihat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bahwa kalau kita bangun malam hari sebelum subuh, baca doa itu. Doa yang tadi kita sebutkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam satu manuskrip itu ada dua ya. Ada di pengulang wa la ilaha illallah, tapi ada dalam satu naskahnya langsung wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita mau mengambil salah satunya, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lanjut subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar. Itu baca doa itu kalau kita bangun malam sebelum masuk waktu sholat subuh. Kenapa? Karena di situ ada keutamaan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdoa meminta kepada Allah, dikabulkan doanya saat itu. Jadi, kalau dia sudah bangun malam, kemudian membaca doa itu, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah apa saja, dikabulkan. Itu kondisi di mana doa seorang hamba dikabulkan. Kemudian yang kedua, kalau dia sholat, setelah baca doa itu, maka dia sholatnya diterima. Ya, diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal kita lihat ini kondisinya. Kalau bangun sebelum subuh baca doa itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wallahu akbar. Udah setelah itu baca. Setelah itu doa kepada Allah. Ini tidak harus wudu ini tidak harus sholat dulu, tidak. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada setiap hamba, pada hamba-hambanya yang bangun malam hari sebelum masuk waktu sholat subuh. Sebelum masuk waktu sholat subuh, dia baca doa ini, kemudian dia berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya, kata Rasulullah. Dan itu tidak harus wudu dulu, tidak harus wudu, tidak harus sholat. Pokoknya bangun tidur, baca doa itu, kemudian langsung berdoa pada Allah. Kalau mau dilanjut sholat, sholatnya diterima.
Nah, kalau kita bangun di pagi hari, sudah masuk waktu sholat subuh, maka jangan baca doa itu. Kenapa? Karena sudah lewat masanya. Waktunya sudah lewat. Tapi baca doa ini. Bismikallahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka disinilah kejelian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau memuat ini semua, Sayyidul Istighfar, sama doa bangun tidur. Dia masukkan ke satu judul, bab doa ketika masuk waktu pagi. Mau kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Ya, ini kalau sudah masuk waktu pagi. Jangan dibaca ketika sebelum masuk waktu subuh. Waktu sholat subuh jangan dibaca Sayyidul Istighfar, bukan di situ waktunya. Kemudian juga baca setelah bangun tidur. Kalau bangun tidurnya habis sudah masuk waktu sholat subuh, baca doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena sudah masuk waktu sholat subuh. Ya, makanya Imam Bukhari mengatakan ini doa di waktu pagi. Baik itu doa Sayyidul Istighfar atau doa bangun tidur. Karena doa bangun tidur setelah masuk waktu sholat subuh, doanya ini itu masuk zikir di pagi hari. Masuk zikir di pagi hari. Nah, ini pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi beliau tidak melihat, beliau melihat secara khusus pada waktunya saja. Ya, selama zikir itu dibaca di waktu pagi, ya anjurannya baik itu zikir atau doa setelah tidur masuk menurut beliau doa di waktu pagi. Karena sudah masuk waktu pagi. Padahal yang kita tahu selama ini namanya zikir pagi, itu zikir yang kita hafal itu. Tidak pernah terlintas di benak kita bahwa ketika seorang membaca bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tidak pernah terlintas di benak kita kalau ini juga sudah masuk doa di pagi hari. Nah, apa yang bisa kita ambil? Kalian yang bisa kita ambil adalah doa manapun yang kita baca, ya, mau kita baca Sayyidul Istighfar. Tahu misalkan gini, kita bangun ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Akhirnya langsung kita baca doa ini. Karena sudah masuk waktu sholat subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena tidur itu teman kematian, kata Nabi. Ya, teman kematian. Maka tidur itu disebut mati juga. Maka bersyukur kita kepada Allah, memuji Allah karena Dia menghidupkan kita kembali, tidak menahan ruh kita. Karena kata Nabi, kalau Allah menghendaki orang itu wafat, saat itu ditahan ruhnya, tidak kembali lagi. Makanya tidak sedikit orang yang banyak kisah, banyak cerita, orang yang tidur tidak bangun lagi. Itu apa kata Nabi? Ditahan ruhnya oleh Allah. Karena sudah ditetapkan ajalnya, meninggal saat itu. Makanya begitu kita mendapatkan di pagi hari, Masya Allah, ruh kita masih kembali. Masih kembali di pagi hari, kita tidak ada ucapan yang lebih layak untuk kita ucapkan. Melainkan mengingatkan diri ini akan kebesaran nikmat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini setelah kita baca doa ini, kemudian kita tidak baca lagi Sayyidul Istighfar misalkan, atau tidak baca zikir-zikir yang lain. Menurut Imam Bukhari rahimahullah, kita sudah terhitung orang yang zikir pagi. Ya. Jadi orang yang membaca doa setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dengan syarat apa? Dia bangun di pagi hari, sudah masuk waktu sholat subuh, dia baca doa ini, maka dia sudah terhitung orang yang membaca doa di pagi hari. Jadi doa di pagi hari itu sudah harus semuanya dibaca, enggak? Bukan berarti itu dilarang, enggak? Ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita mengatakan harus dibaca semua, enggak. Satu kita baca sudah cukup. Sudah cukup disebut kita orang yang doa zikir pagi atau zikir pagi. Karena kan banyak teman-teman kita juga yang belum terbiasa zikir pagi petang.
Itu melihat doanya yang panjang, banyak banget, malas. Pada akhirnya tidak doa sama sekali. Nah ini kan melemahkan semangat untuk beramal. Kenapa? Karena kesalahpahaman terhadap hukum atau syariat. Coba kalau dia tahu, oh ternyata yang namanya zikir pagi itu tidak harus dibaca semuanya, semangat dia. Apalagi kalau cukup dia dengan membaca doa setelah tidur. Yang penting dengan syarat apa? Dengan syarat dia bangunnya sudah masuk waktu sholat subuh. Begitu dia baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, sudah terhitung orang zikir pagi. Kan semangat dia beramal. Orang semangat beramal. Sama seperti baca Quran. Ketika membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmidzi, kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya dapat 10 pahala. Orang itu ketika datang bulan Ramadan, keumumannya yang terlintas di benak mereka bahwa membaca Quran yang mendapatkan pahala satu hurufnya 10 pahala, itu harus khatam dari awal sampai akhir. Banyak orang yang akhirnya malas baca Quran. Ya, karena yang terlintas di benak dia harus khatam dari awal sampai akhir dan harus urut. Padahal Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi bilang siapa yang membaca Quran, ya, mau membaca lewat hafalan, mau membaca lewat pakai mushaf, yang penting yang keluar di bibirnya ayat Quran. Mau dia urut dari awal sampai akhir, mau dia ulang-ulang, atau dia ulang surah-surah yang dia hafal, itu tetap sama pahalanya. Setiap satu huruf 10 pahala. Atau misalkan kita malas mau buka mushaf, udah baca aja yang kita hafal, kulhu diulang-ulang 100 kali. Setiap hurufnya dapat 10 pahala. Sama ketika kita membaca ayat Quran. Nah, banyak orang yang malas baca Quran karena ya salah di dalam memahami nas hadis. Jadi, wah, ini sibuk kita kerja, ya, atau sibuk, masih banyak kesibukan di rumah. Akhirnya tidak baca Quran. Karena menurut dia baca itu harus buka lembaran, mushaf. Padahal baca Quran namanya baca itu ada dua macam. Baca lewat tulisan, atau kita membaca surah yang sudah dihafal di kepala kita. Tinggal dibaca aja surah-surah yang kita hafal. Kita dengan lewatnya waktu, berlalu waktu, kita dapat pahala. Ya, nah, makanya sekali lagi pemahaman itu di dalam memahami dalil itu sangat kita butuhkan. Karena imbasnya kepada amalan. Begitu kita salah memahami, maka akan berimbas juga kepada amalan. Salah satunya zikir pagi dan petang. Banyak orang memahami bahwa namanya zikir pagi petang itu harus dibaca itu semuanya yang ada di doa-doa zikir itu, ya. Kalau santri-santri yang tidak punya kesibukan, tidak ada masalah, ya. Baca sampai. Tapi kita yang punya kesibukan tentu itu akan malas untuk zikir pagi. Karena menurut kita harus selesai. Padahal tidak seperti itu. Ya, kita baca satu saja sudah cukup disebut orang yang zikir di pagi hari. Nah, ini pemahaman yang harus kita luruskan dalam bab ini. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa jangan sampai saat kita membaca zikir, ya, atau doa itu cepat-cepat. Karena kalau seorang itu baca cepat, pengaruhnya sama hati itu sedikit. Makanya ulama-ulama dulu baca zikir itu bukan sekedar rutinitas, tapi kenikmatan yang mereka dapatkan di dalam hati itu ada. Kapan itu? Kalau kita baca pelan-pelan dan ditadabbur. Jadi lebih baik seseorang itu membaca satu zikir pagi, dia baca dengan pelan, kemudian dia tadabburi. Itu ada rasa ketenangan di dalam hati. Ketimbang kita rutin membaca doa zikir pagi, semuanya dibaca dengan cepat-cepat. Tapi dengan apa? Dengan ruh batin kita ada beban di dalam. Wah, harus selesai. Itu ada beban. Padahal zikir itu kata Allah apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati itu tenang. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya, ayyu amalin afdal? Ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma tajidu fihi qalban. Amalan yang paling afdal adalah amalan yang apabila kamu amalkan, kamu dapatkan ketenangan hati kamu di situ.
Di situ di amalan itu. Itu amalan yang paling afdal. Karena memang amalan itu kalau kita amalkan tapi hati kita tak gersang, tidak mendapatkan kenikmatan, itu menandakan tidak afdal. Nah, maka sekali lagi diluruskan pemahaman tentang zikir pagi secara khusus karena kita lagi bahas zikir pagi. Ya. Jangan dibebani diri ini dengan salah paham, akhirnya apa? Peluang beramal tidak ada. Jadi lebih baik kita membaca satu zikir tapi kita tenang membacanya. Ulama-ulama dulu kalau baca zikir tidak seperti kita. Ya. Mereka itu bacanya seperti ini. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita kan tidak. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sudah selesai. Pengaruhnya sama hati sedikit. Sekalipun kita tidak paham bahasa Arab, bukan masalah paham atau tidak. Kemudian ketika masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk. Itu pengaruhnya gimana itu? Itu hanya rutinitas lisan namanya. Makanya banyak orang yang pikir itu kita dapatkan tidak tenang juga hatinya. Kenapa? Karena itu tadi hanya dijadikan rutinitas bibir. Ya. Apa batinnya tetap mendapatkan tekanan. Apa bohong Allah Subhanahu wa taala? Hasya wa kalla. Dan itu tidak mungkin. Ketika Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati itu tenang, bahagia. Jadi lebih baik kita membaca satu zikir pagi dengan tenang. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Apalagi kalau kita paham artinya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi ahyana, zat yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah tadinya menidurkan kami, wa ilaihi nusyur, dan nanti kami akan dikembalikan kepada Allah. Tenang. Nah, ini juga zikir ketika habis sholat ya. Itu para ulama sering memperingatkan. Kita ini kalau zikir itu terkadang lafaz zikir itu tidak jelas. Itu tadi rutinitas lisan yang pada akhirnya tidak berimbas kepada tidak mempengaruhi hati. Subhanallah, subhanallah, selesai. Allah. Itu banyak terjadi. Sampai kita sendiri sampai ya, maaf sekali lagi. Itu santri di sini biasanya kan jadi imam itu saya perhatikan. Itu ketika salam pas waktu mengakhiri sholat. Salam waktu mengakhiri sholat. Ternyata saya perhatikan mereka itu tidak ada alif lamnya. Langsung bilang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemungkinan besar banyak di antara kita juga yang melakukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu hadis pun itu tidak ada. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa Rasulullah ketika salamnya seperti itu. Assalamualaikum. Langsung diawali oleh sin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan banyak kita lakukan ini tanpa kita sadari. Yang diajarkan oleh Nabi itu ada alif lamnya. Yang keluar pertama kali itu suara Hamzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya ulama mengatakan saat kita baca zikir atau doa, diperjelas itu setiap hurufnya. Ya, karena mempengaruhi arti. Ketika kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, itu maknanya beda. Dengan orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Ada alif lamnya sama tidak ada. Ya. Kalau ada alif lamnya berarti assalam, kesejahteraan itu maknanya secara khusus. Yang diinginkan. Ya, oleh orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka diperhatikan ketika sholat, pas salam dipastikan benar-benar yang pertama kali keluar adalah suara Hamzah. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahi itu tidak pernah Nabi sholat seperti itu. Kemudian ketika kita zikir habis sholat, itu yang diajarkan oleh Nabi apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Diperjelas. Jangan habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, stop. Itu banyak seperti itu. Astagfirullah. Dia aja sendiri nggak tahu itu apa yang dia baca. Astagfirullah. Padahal diawali oleh hamzah. Astagfirullah. Ketika mengucapkan alhamdulillah. Itu banyak orang zikir. Alhamdulillah. Itu apa itu artinya? Padahal yang ada alhamdulillah. Makanya jangan zikir itu cepat-cepat. Ya, diperjelas itu huruf itu lebih afdal. Dan pengaruhnya sama hati itu besar. Ketika orang berzikir astagfirullah habis salam misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Biar kita baca subhanallah. Itu beda pengaruhnya saat daripada ketika kita membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum astagfirullah. Alhamdulillah. Subhanallah. Itu subhanallah, ya. Antum bisa merasakan itu sendiri. Di mana pengaruhnya sama hati ketika kita dibanding kita membaca doa zikir atau zikir itu dengan pelan. Ya, subhanallah. Apalagi kita tahu artinya, itu lebih lagi pengaruhnya sama hati luar biasa. Ketika baca alhamdulillah. Ketika baca Allahu Akbar itu lagi. Itu kan nama Allah itu. Allah itu tidak boleh disingkat namanya seperti kita orang Indonesia. Ya. Kalau namanya Abdullah, Dul. Allah tidak boleh seperti itu. Harus jelas. Allahu Akbar. Ya Allah. Itu jadi Allahu Akbar. Lahu. Padahal namanya Allah. Namanya itu Allah. Jadi lahu. Lahu itu artinya beda sudah. Lahu milik dia. Kalau Allah, zat yang berhak disembah. Ya. Ini sekali lagi apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah adalah sebuah penyampaian dari seorang ulama yang luar biasa, yang seharusnya kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Poin yang bisa kita ambil dari pemaparan dan penyajian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab ini, bahwa satu, yang namanya doa di waktu pagi itu ketika sudah masuk waktu sholat subuh, ya, waktu sholat subuh. Jadi itu sudah mulai kita membaca zikir pagi. Tidak harus menunggu habis selesai sholat. Mungkin sebagiannya sebelum habis sholat, sebagiannya sambil kita menyelesaikan kerjaan rumah sambil jalan di rumah sambil nyapu dan lain sebagainya. Jadi tidak harus duduk menghadap ke kiblat dihabisin semua. Tidak seperti itu. Karena zikir itu kapan dan di mana saja. Yang penting jangan sampai kita berzikir dengan lisan saat lagi buang air. Ya, itu. Kemudian yang kedua, poin yang bisa kita ambil bahwa kalau seseorang bangun tidur dan sudah masuk sholat subuh, jangan baca doa yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, tapi baca doa ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang ketiga, orang yang sudah baca zikir doa setelah tidur, yang dia baca setelah masuk waktu sholat subuh, itu sudah cukup terhitung orang yang zikir pagi. Ini pemahaman yang harus kita luruskan. Karena kalau yang kita pahami, kalau orang itu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, padahal dia sudah baca setelah tidur dan dia bangun dari tidurnya sudah masuk waktu pagi, kita menilainya masih belum zikir pagi. Zikir pagi itu beda menurut kita. Imam Bukhari melihat tidak. Zikir pagi itu adalah zikir yang diajarkan oleh syariat setelah masuk waktu sholat subuh, dan masuk di dalamnya zikir setelah tidur, karena dibaca setelah masuk waktu sholat subuh. Nah seperti itu. Kemudian riwayat yang ketiga itu sama, jadi maknanya sama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi tidak perlu saya menjelaskan.
Kemudian kita lanjut lagi ke bab 17. Ya, masih ada waktu. Kita baru sekitar 1 jaman. Ya, saya harap untuk sabar. Nanti persiapkan pertanyaannya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak mau bertanya langsung bisa pakai kertas. Kecuali yang jauh, yang online nanti tanya secara langsung. Oke, kemudian di sini beliau masuk ke bab ke-17. Bab doa fi shalah. Bab doa fi shalah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab doa fi shalah. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan doa di dalam sholat. Doa di dalam sholat. Yang pertama beliau bawakan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi suatu hari Abu Bakar meminta kepada Nabi untuk diajarkan doa dengan mengatakan Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan saya doa yang saya baca ketika sholat. Di sini ulama menyebutkan ini doa ini luar biasa. Kenapa? Karena dilihat dari sisi yang bertanya adalah orang yang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Sahabat yang paling dicintai Abu Bakar. Dan kesepakatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tidak ada orang yang mulia setelah para nabi melebihi mulianya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Nabi kita ketika ditanya Rasulullah, "Ayyu ahabbin nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Nabi, Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Kata sahabat yang bertanya, minar rijal. Itu kan dari kalangan wanita. Gimana kalau dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai? Kata Nabi, Abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sini ulama kita melihat nih yang bertanya adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Tentunya yang mengajarkan doa ini juga adalah manusia yang paling mulia. Dia mengajarkan kepada orang yang paling dia cintai. Kita bisa bayangkan betapa besarnya dan mulianya dan tingginya nilai doa tersebut. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ini membawakan pertama kali di bab doa fi shalah. Kapan dibaca doa ini? Doa ini dibaca itu ketika seseorang berada di at-tahiyat terakhir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi setelah kita baca tahiyat salawat Ibrahimiyah, maka kita baca doa ini. Ini diantara doa yang diajarkan sebelum salam. Ya, nah kalau bisa dihafal doa ini karena maknanya luar biasa. Baik. Lafaz doanya jangan dibaca dari qul ya. Ya. Bacanya dari Allahumma inni. Karena qul itu adalah ucapan Rasulullah kepada Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar mengatakan alimni du'aan ad'u bihi fi salati.
Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya doa yang saya baca ketika sholat. Maka Rasulullah mengatakan, Qul, katakanlah, maksudnya bacalah doa ini. Allahumma inni, ya Allah, inni sungguhnya aku, zalamtu nafsi, zalamtu saya telah menzalimi nafsi, diri saya sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang sangat banyak. Sudah banyak dosa yang saya lakukan ya Rasul. Ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indika. Maka ampunilah aku dari dosa-dosaku, maghfiratan min indika, sebuah ampunan darimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau al-ghafur, zat yang maha pengampun, ar-rahim, zat yang maha penyayang. Di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada poin-poin yang bisa kita ambil, ya. Apa yang disebut dengan tawassul, supaya kita paham bahwa di antara adab berdoa atau di antara penyebab yang membuat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang namanya tawassul. Di sini kata para ulama rahimahullah taala, di doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, di situ ada tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul itu adalah menyebutkan sebuah kalimat yang kita jadikan sebagai perantara membuat Allah mudah mengabulkan doa kita. Dan tawassul ini itu dibatasi sesuai dengan apa yang ada dalilnya. Tak boleh kita tawassul sembarangan. Maka yang perlu kita pahami bahwa yang pertama tentang tawassul dulu, ya. Tentang tawassul, dari tawassul itu ada 6 bentuk tawassul yang dibolehkan dan disyariatkan kita untuk mengamalkan. Ada 6 bentuk tawassul yang dibolehkan, ya. Dan ini sangat kita butuhkan saat kita berdoa kepada Allah. Saat kita berdoa kepada Allah, doa kita lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah saat kita tawassul dengan tawassul tersebut. Tawassul yang pertama itu yang diambil dari sini oleh para ulama rahimahullah adalah tawassul bihalid da'i. Kalau terjemahannya adalah kita bertawassul, sebelum kita minta kepada Allah, bertawassul dengan cara menyebutkan kondisi kita, kondisi orang yang berdoa. Jadi yang pertama adalah tawassul dengan menyebutkan kondisi kita per saat itu. Di sini diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Apa tawassulnya? Allahumma inni zalamtu nafsi. Coba lihat. Katakanlah wahai Abu Bakar, kata Nabi kepada Abu Bakar. Diajarkan Abu Bakar oleh Nabi, katakan doa seperti Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, banyak dosaku. Nah, ini kata ulama rahimahullah, dia menyebutkan kondisinya. Apa yang sedang menimpa dia, dosanya banyak. Ini yang pertama. Jadi kita sebutkan kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu kita meminta. Seperti Nabi Ayub dikisahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika dia bermunajat kepada Allah, berdoa, inni massanyadh dhurru. Kata Nabi Ayub alaihissalam, inni massanyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku lagi sakit dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Jadi dia sebutkan kondisinya, kemudian dia, itu tawassul namanya, tawassul
dengan menyebutkan kondisi sendiri. Contoh misalkan kita mau meminta supaya diberikan rezeki oleh Allah bisa bayar hutang. Misalkan kita lagi dililit hutang banyak. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah, hutang saya banyak, ya Allah. Si fulan sekian, di sebulan sekian, banyak, ya Allah. Itu namanya apa? Menyebutkan kondisi kita sendiri. Kemudian baru setelah itu kita meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal supaya aku bisa membayar hutang. Atau misalkan kita lagi ada sakit, ya, sakit. Misalkan sakit bisul. Ya Allah, bisul saya sakit, ya Allah. Saya sakit, ya Allah, sakit bisul. Saya kalau sholat, ya Allah, susah untuk tenang. Tuma'aninah ketika duduk. Sakit sekali. Maka baru setelah itu kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong sembuhkan saya. Ini contoh tawassul dengan apa? Menyebutkan keadaan sendiri. Itu tawassul yang disyariatkan. Ya. Nah, kita ini butuh karena kita ini butuh untuk banyak berdoa kepada Allah. Maka semakin banyak ilmu kita tentang tawassul yang disampaikan atau disyariatkan, maka itu akan membuat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya juga nama tawassul, jadikan perantara, penyebab dimudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya, menyebutkan kondisi masing-masing. Kemudian yang kedua, tawassul bi asma'ihi. Jadi jangan langsung minta kepada Allah, tawassul dulu. Karena rata-rata doa yang diajarkan oleh Nabi atau zikir-zikir itu kebanyakan seperti itu. Tawassul dengan sifat Allah, tawassul dengan doa Allah, tawassul dengan keadaan sendiri. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Karena di sini beliau menyebutkan innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. In nama Allah, antal ghafurur rahim. Jadi kita minta kepada Allah dengan tawassul menyebut nama-namanya. Makanya kita harus tahu nama-nama Allah. Jangan memberikan nama bagi Allah yang tidak Allah namakan nama tersebut untuk dirinya, atau Rasulullah tidak pernah menamakan Allah dengan nama tersebut. Maka semakin banyak nama-nama Allah yang kita tahu, maka semakin mudah kita untuk berdoa kepada Allah. Dan lebih penting lagi, kata ulama, disesuaikan apa yang mau kita minta, disesuaikan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Contoh misalkan kita mau minta ampunan. Kita bilang ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Kita misalkan mau meminta kepada Allah supaya dibalas kezaliman si fulan yang dia lakukan terhadap kita. Misalkan si fulan ada orang yang menzalimi kita. Kita mau doakan dia. Maka kita doa ketika tawassul dengan nama Allah. Nama apa yang paling tepat? Nama ya Qadir. Ya Qadir. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Jabbar. Ya Mutakabbir. Ya, baru setelah itu kita berdoa. Balaslah kezaliman si fulan terhadap saya. Ya Jabbar. Ya Mutakabbir. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan apa yang ingin kita minta. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu tawassul bi af'alihi. Tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tawassul dengan menyebutkan perbuatan Allah. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi di salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini yang kita minta ketika salat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim. Nah, ini namanya tawassul dengan menyebutkan perbuatan Allah. Allah telah bersalawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Kita minta juga salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya dengan tawassul menyebutkan perbuatan Allah
salawat dia terhadap Nabi Ibrahim dan keluarga. Nah, dari sini itu diambil dari doa yang diajarkan oleh Nabi terhadap Abu Bakar tadi. Wala yaghfiru dzunuba. Tidak ada yang bisa menghapus dosa, mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Itu kita menyebutkan perbuatan Allah. Allah ketika mengampuni dosa seorang hamba, apa yang dilakukan itu perbuatan Allah. Kita sebut perbuatannya, kemudian kita minta, atau kita sebut setelahnya. Mau di awal doa kata ulama atau setelahnya, setelah kita berdoa. Itu semua bebas, ya. Tapi lebih bagus lagi kalau diperbanyak di awal. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-namanya, tawasul dengan nama-namanya, perbuatannya. Makanya para ulama rahimahullah taala ketika meminta itu rata-rata tawasul dulu kebanyakan. Disebutkan di kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah itu ketika beliau punya masalah, artinya ada masalah di dalam agama yang dia sulit menemukan jawabannya atau sulit memahami sesuatu masalah dalam agama, maka dia mendatangi masjid yang paling lama, masjid yang pertama kali dibangun di tempat tersebut. Dia datang ke situ, kemudian dia sholat, kemudian dia sujud, kemudian dia berdoa. Doa beliau itu apa? Tawasul dulu. Wahai zat yang telah mengajarkan Adam semua nama, kata beliau. Wahai zat yang telah mengajarkan umat manusia hamba-hambanya tentang ilmu yang bermanfaat. Itu tawasul. Ajarkanlah saya ilmu yang dengan ilmu itu saya bisa paham masalah ini. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jarang sekali saya mendapatkan suatu masalah dalam bab ilmu, kemudian saya berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya memahami masalah ini. Apa tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan. Ini tawassul yang ketiga. Kita sebutkan nama Allah. Misalkan contohnya gini, kita mau minta kepada Allah. Kita bilang, wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Wahai zat yang telah menciptakan surga dan neraka. Bukan perbuatan Allah. Wahai zat yang telah merahmati hamba-hambanya yang beriman. Wahai zat yang telah murka terhadap hamba-hambanya yang kafir, yang tidak mau beribadah kepadanya. Wahai zat yang telah memberi rezeki kepada semua umat manusia. Wahai zat yang tidak ada seorang hamba yang berserah diri kepadanya kecuali dia mendapatkan jalan keluar. Wahai zat, sebutkan semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kita meminta. Setelah itu kita meminta. Namanya tawassul bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah tawassul bi sifatihi. Kita tawassul dengan sifat. Nah, kalau tadi perbuatan, ada nama, ada perbuatan, ada sifat. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi ketika berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan li. Ini antara doa Nabi. Nabi bertawassul dengan sifat Allah. Apa sifat Allah? Allahumma ya Allah, kata Nabi, bi'ilmikal ghaib, dengan ilmumu terhadap yang gaib, wa bi qudratika 'alal khalq, dan sifat kuasamu terhadap semua makhluk. Ahyini, hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairan li, selama hidup itu lebih baik bagi. Ini doa Nabi. Nabi bertawassul dengan apa? Dengan menyebut sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah ilmu. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa biqudratika 'alal khalqi ahyini. Ya. Kita boleh menyebutkan seperti itu sifat Allah. Ya Allah, zat yang memiliki sifat kuasa, zat yang memiliki sifat mendengar, zat yang memiliki sifat melihat, zat yang memiliki sifat sayang, dan seterusnya. Kita sebutkan sifat-sifat Allah. Itu namanya tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada
dua lagi, tawassul dengan doa orang soleh. Nah, tawassul dengan doa orang soleh itu beda dengan meminta doa kepada orang lain. Ya. Karena di sini agak ada kesamaan. Kalau kita meminta doa kepada orang lain, itu ada sebagian ulama yang mengatakan lebih afdalnya jangan. Karena Rasulullah berpesan ke salah satu sahabat, wala tas'alanna an-nasa syai'an. Jangan kau minta sama seorang apapun itu. Sifatnya umum. Sampai kata ulama doa. Dia minta didoakan kepada orang. Tapi kalau niat kita minta didoakan kepada orang itu supaya manfaatnya kembali ke dia, tidak ada masalah. Tapi kalau kita minta didoakan kepada orang lain, semata-mata yang dilintas di benak kita adalah supaya kita mendapatkan manfaat dari doanya, itu ada sebagian ulama yang mengatakan lebih baik jangan. Bukannya tidak boleh, lebih baik jangan. Ya. Apa permintaan doa? Meminta doa kepada orang lain dengan niat supaya dia mendapatkan manfaatnya. Yaitu hadis Nabi. Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berdoa kebaikan, mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, apa kata Rasulullah? Maka doanya dikabulkan dan malaikat mengatakan walaka mithluhu. Apa yang kau mintakan untuk saudaramu, maka kamu juga mendapatkan hal yang sama. Kata ulama rahimahullah, kalau niat kita meminta doa kepada orang lain dalam rangka supaya dia mendapatkan kebaikan dari doa yang dia panjatkan untuk kita, maka dibolehkan kalau tujuannya itu. Tapi kalau semata-mata untuk tujuannya kemaslahatan kita, ada sebagian ulama mengatakan lebih baik jangan. Nah, beda halnya dengan tawassul. Kita bertawassul dengan doa orang soleh. Bagaimana itu? Tawassul dengan doa orang yang soleh itu adalah kita meminta kepada Allah, ya, dengan menyebutkan doa orang tersebut, seperti di zaman ucapan Umar, ya, doa Umar di zaman dia ketika dia jadi khalifah, ketika terjadi kemarau panjang, ya, lama hujan tidak turun, maka Umar tawassul dengan doa Abbas, paman Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyina fa tasqina. Ya Allah, dulu kami bertawassul dengan doa Nabi kami, dan kamu berikan kami air hujan. Apa yang dimaksud oleh Umar? Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, terjadi kemarau panjang, sampai ketika beliau lagi khutbah Jumat, datang seorang sahabat teriak, ya Rasulullah, hewan sudah pada mati, kemudian sudah pada banyak makanan tidak ada, banyak keluarga yang kelaparan, mintalah air hujan. Langsung diangkat tangannya oleh Nabi, kemudian diturunkanlah hujan oleh Allah. Allah berdoa. Akhirnya di zaman Umar ketika terjadi kemarau juga, lama hujan tidak turun, Umar tawassul dengan doa Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Umar mengatakan, ya Allah, dulu kami kalau terjadi kemarau seperti ini, kami meminta kepada Nabi kamu supaya dia berdoa. Kami tawassul dengan apa? Berdoa dengan meminta kepada Rasulullah supaya dia berdoa kepadamu. Maka sekarang Nabi kamu sudah meninggal, kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya yaitu Abbas. Maka saat itu Abbas berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami air hujan. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum Abbas paman Nabi berdoa, Umar berkata kepada Allah, memohon, ya Allah, kami bertawassul dengan doa Abbas, terimalah doanya dan turunkanlah air hujan untuk kami. Ini namanya tawassul dengan doa orang soleh, bukan meminta doa. Bukan meminta doa. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau kita bilang, kalau doakan saya, itu namanya minta. Ya. Tapi kalau kita memohon kepada Allah di depan dia misalkan gitu, ya Allah,
saya bertawassul kepadamu dengan doa orang soleh ini, ya Allah, tolong terima doanya untuk saya. Nah, orang soleh itu setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, misalkan kita sakit, ya, ini contoh, kita sakit, datang ke orang soleh, kemudian di depan dia kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya bertawassul kepadamu dengan doa orang soleh ini supaya engkau menyembuhkan penyakit saya. Nah, setelah itu orang soleh ini berdoa, ya Allah, sembuhkan dia, sembuhkan dia. Itu namanya tawassul dengan doa orang soleh. Sama seperti Abbas tadi, ya Allah, kami bertawassul dengan doa pamanmu Abbas, berikanlah kami air hujan. Setelah itu Abbas mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami air hujan. Akhirnya dikasih air hujan oleh Allah. Tawassul dengan doa orang saleh. Beda halnya dengan meminta doa kepada orang lain. Ya, meminta doa kepada orang lain itu beda. Makanya ini perlu perlu difahami supaya tidak salah di dalam memahami dua hal yang hampir mirip. Yang satunya dianjurkan, yang satunya sebagian ulama mengatakan lebih afdal ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, yang keenam tawassul dengan amalan soleh kita sendiri. Nah, ini juga jarang kita amalkan. Tawassul dengan amalan soleh kita sendiri. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kita sebutkan amalan soleh kita yang sudah kita amalkan karena Allah. Kemudian setelah itu baru kita meminta. Di dalam surah Al-Imran, ayat 193 dan ayat setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana seorang hamba tawassul dengan amalan soleh. Apa kata Allah? Orang soleh itu berdoa kepada Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Kalimatnya di sini. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 193 Allah mengabarkan tentang tawassul seorang hamba dengan amalan soleh. Ya Allah, innana sami'na munadiyan, sesungguhnya kami telah mendengar seorang hamba yang mengajak, yunadi lil iman, mengajak kami untuk beriman. Kata di an aminu bi rabbikum, yang dia sampaikan berimanlah kalian terhadap Rabb kalian. Ini masih cerita dia. Fa amanna, maka kami pun beriman. Jadi dia menyebutkan amalan solehnya. Apa amalan solehnya? Beriman terhadap ajakan tersebut. Fa amanna, kata dia. Ini fa amanna, ini amalan soleh. Apa setelah itu? Dia baru meminta, Rabbana ighfir lana, Rabbana faghfir lana. Fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu yang dia minta. Ya Allah, dengan amalan soleh ini ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah kejelekan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, yang baik. Itu yang dia minta. Apa yang dia sebut sebelumnya? Kalimat fa'amanna. Nah, dari sini disimpulkan oleh para ulama rahimullah, seorang hamba dianjurkan sebelum meminta kepada Allah, dia sebutkan amalan solehnya. Sebutkan amalan solehnya, akan bakti dia kepada orang tuanya seperti 3 orang yang masuk gua itu. Ya, disebutkan amalan soleh atau bacaan Quran kita. Misalkan kita orang yang diberikan karunia oleh Allah, taufik hidayah, sulit meninggalkan bacaan Quran misal. Kemudian ada hajat kita yang kita butuhkan untuk kita panjatkan kepada Allah. Kita sebutkan, ya Allah, selama ini ya Allah saya sulit meninggalkan bacaan Quran. Artinya apa? Rutin dia melaksanakan ibadah membaca Quran, ya Allah. Setiap hari saya baca Quran, pagi petang saya zikir, tidak pernah ketinggalan zikir. Atau mungkin dia tidak pernah atau dia sering sholat di awal waktu, di waktu-waktu sholat yang dianjurkan sholat di awal waktu. Ya Allah, saya tidak pernah ketinggalan sholat pada waktunya. Sebutkan. Baru setelah itu kita mohon, sembuhkan saya dari penyakit ini, berikan saya kebahagiaan, berikan kami karunia, keberkahan di keluarga dan seterusnya. Nah, ini tawassul dengan amalan soleh. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Ada 6 tawassul yang dibolehkan. Selain itu tidak boleh.
Ya, tawassul selain nama ini itu tidak ada dalilnya kata ulama rahimahullah, yang banyak di kalangan kaum muslimin juga masih mengamalkan. Ya, mengamalkan tawassul yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita khawatir amalan seperti ini masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan. Kenapa ada telepon? Hah? Memang? Halo? Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia mengatakan Allahumma. Itu siapa yang telepon? Umi Iman? Umi Iman? Ada yang telepon? Siapa yang telepon? Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar ketika dia mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Itu artinya apa? Tawassul dengan menyebutkan kondisi sendiri. Wala yakfur. Hah? Dari tadi apa Bang? Iya. Langsung pun ya. Hah? Langsung pun aku mengabarkan. Iya betul. Udah mati kan? Satunya. Itu kan masih nyala enggak? Masih nyala. Pinjam. Satu. Itu ada. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, ya. Ini doa ini dibaca ketika kita selesai baca salawat Ibrahimiyah, at-tahiyat, salawat Ibrahimiyah dan sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan banyak berbuat dosa. Ini tawassul dengan menyebutkan kondisi sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini tawassul dengan perbuatan Allah. Baru kita minta faghfirli maghfiratan min indika, maka berikanlah aku ampunan yang ampunan itu dari sisimu. Warhamni, dan berikan aku rahmat. Kemudian setelah tawassul lagi dia, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ini tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini pelajaran yang besar yang bisa kita ambil adalah jangan lupakan tawassul saat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah senang ketika seorang hamba sebelum meminta tawassul dengan menyebut namanya atau sifatnya atau perbuatannya atau kondisi si orang yang berdoa. Baik, saya kira ini sudah jam 11:30 ya. Mungkin kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah ini rutin setiap Sabtu ya. Ya, kecuali ada nanti hasil musyawarah kembali untuk libur, kita libur lagi ya. Insyaallah ini jadwal aslinya rutin setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita rutin untuk mengadakan kajian, melanjutkan pembahasan kita insyaallah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan yang akan datang sama di jam yang sama dengan melanjutkan materi yang sama, masih masalah doa di kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini banyak sekali mutiara hikmah di lautan judul yang disajikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang semoga ilmu yang kita dapatkan Allah berkahi sehingga kita mudah untuk menghafal, mudah memahami, dan mudah untuk mengamalkan
serta istiqomah di dalam mengamalkan. Baik, demikian ibu-ibu, baik yang online atau ibu-ibu yang hadir secara langsung. Demikian pemaparan materi yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Ya, silakan ibu-ibu yang muda-muda atau ibu-ibu yang masih muda-muda juga yang online, silahkan kalau mau bertanya, sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Baik, silahkan. Nah, ibu-ibu yang hadir atau yang dengar online, apakah menyimak atau setelah dibuka tidur? Insya Allah menyimak, Ustaz. Alhamdulillah. Nyimaklah Ustadz, masa tidur kami? Adzan sudah balik papan. Masya Allah. Sudah adzan di situ, sudah zuhur. Di balik papan sudah zuhur. Iya Ustadz, iya. sudah adzan. Masya Alhamdulillah. Barusan apa sudah dari tadi? Barusan selesai. Makanya kami nggak tanya izin ya Ustadz. Assalamualaikum. Oh iya. Silakan kalau mau sholat silakan tinggalkan majelis. Ibu-ibu ini nggak ada pertanyaan? Nah, itu dihafal ya, doanya dihafal, minggu depan di store, ibu-ibu. Jadi ada 2 doa. Kalau saya dulu istighfar kemarin kan sudah. Ini doa setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sama doa yang dibaca sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini, ya, yang offline ibu-ibu, yang offline ini harus dihafal ini. Minggu depan semuanya di store sebelum kita memulai kajian, supaya membekas kajian yang kita adakan ini. Kalau sekedar mendengar nanti tidak mau menghafal nanti hilang. Ya, mumpung masih muda, masih kuat menghafal insyaallah. Baik ya ibu-ibu, mungkin saya bertanya sebentar, boleh? Ada bertanya sebentar. Kalau di situ belum ada, Bu. Belum lah, Ustadz kan sama-sama Jakarta kita, Ustadz. Oh, sama-sama Jakarta. Saya di Bekasi. Oh iya ya, dikit lah, sama lah, beda dikit. Iya, Ustadz tadi kan ditanya Ustadz mengatakan kalau doa bangun tidur dengan bangun malam ya. Artinya kalau yang bangun tidur itu menjelang subuh. Berarti kalau sudah bangun malam, berarti pada saat doa itu tidak perlu dibaca ya, sholat doa bangun paginya ya Ustadz. Kalau kita kan bangun malam, kita kan doanya kan bangun malam, artinya berbeda. Artinya kalau setelah kalau subuhnya menjelang subuh tadi Ustadz bilang zikir itu dibaca lagi ke doa paginya tadi yang bangun tidur. Iya. Bagaimana Ustaz? Dibaca lagi kah atau cukup mencukupkan dengan setelah bangun malamnya itu aja? Zikir pagi. Maksudnya kan malam zikir kan paginya. Zikir paginya baca kalau kita doanya yang salah satunya kan tadi yang Ustaz sampaikan itu bangunnya ini. Gimana Ustaz? Ya, jadi yang dipahami dari zahir yang judul yang dibuat oleh Imam Bukhari bahwa ketika seseorang baca doa tidur tadi, habis tidur, dan tidur dia bangun sudah masuk waktu sholat subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana sampai seterusnya, dia sudah baca itu, maka dia sudah terhitung orang yang sudah zikir pagi. Maksudnya terhitung dia. Karena itu sudah doa di waktu pagi. Bukan berarti dia tidak boleh baca zikir pagi setelah itu yang lain. Tidak. Boleh dia baca, kalau mau ditambah silahkan. Tapi jangan sampai kita ini memahami bahwa zikir pagi itu harus semuanya dibaca gitu dalam satu waktu. Tidak. Minimal doa itu kita baca sudah terhitung. Kalau ditambahkan lebih baik. Tambahnya kebaikan tentu lebih baik. Maksudnya gini Ustaz. Maksudnya gini Ustaz.
maksud saya gini, kan kita bangun malam kan, setelah bangun malam itu kita kan tidak kalau yang bangunnya sebelum subuh kan baca doanya kan berbeda, ya kan? Ya, itu zahir yang dibuat oleh Imam Bukhari. Ya, artinya maksud saya setelah menjelang subuh, apakah kita membaca doa yang bangun yang alhamdulillah itu, atau sudah mencukupkan dengan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu saja? Itu yang saya mau tanyakan. Apakah dibaca dua-dua menjelang subuh kita baca lagi doa itu? Itu loh, Ustaz. Oh gitu. Iya, kalau itu enggak dibaca itu. Itu makanya di judulnya itu kan man ta'arra bil lail. Kalimat al-lail itu senantiasa identik dengan sebelum subuh. Ya, hadis Nabi seperti itu. Man ta'arra bil lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika. Barang siapa yang bangun di malam hari, ta'arra bil lail, itu mengarah kepada waktu sebelum subuh. Jadi jangan dibaca. Jadi kalau kita bangun tidur sudah masuk waktu sholat subuh, secara zahir hadis itu bahwa kesempatan untuk membaca doa sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi jangan baca doa itu. Artinya maksud saya gini, malam kan kita sudah baca itu, Ustaz. Sholat bangun tidur kan, sholat malam. Nah, menjelang subuh, bolehkah kita kembali membaca doa yang seorang yang setelah kita kan tidak tidur tuh, Ustaz. Membaca doa alhamdulillahilladzi itu bolehkah dibaca kita setelah habis subuh itu kan, karena dibaca sholatnya dozi itu maksudnya setelah masuk waktu sholat subuh. Ya, maksudnya gitu kan, biasanya kan kalau saya bilang kan satu-satu aja. Enggak begitu memahaminya. Iya, enggak seperti itu, karena memang disyaratkan di hadisnya itu setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Jadi kalau misalkan kita bangun tengah malam, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, kemudian kita sholat, kita doa, setelah itu kita nunggu waktu subuh, masuk waktu subuh. Nah, di waktu subuh ini ya maka tidak ada kebutuhan kita untuk membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, karena kita tidak tidur. Karena di hadis itu disyaratkan doa bangun tidur di waktu subuh. Maka apa yang kita baca ya sayyidul istighfar atau doa-doa zikir yang lain, zikir yang lain. Demikian Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakunna jazakunallahu khairan. Baik Bu, kalau udah ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berkahi, diberikan kita keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita yang terbesar kita husnul khatimah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.